Halo guys, welcome back with me, Clarista Yovinka. Kali ini kita mau pilih kartu. Temanya adalah bagaimana pendapat coworker soal kinerjamu atau personality kamu. Oke. Readingan ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti kamu atau bikin kamu insecure. Kalau kamu sudah dewasa, harusnya sudah pintar untuk menyaring mana yang memang itu diri kamu dan mana yang bukan diri kamu. Oke, jadi kamu tidak mudah terpengaruh oleh pandangan orang ke kamu seperti apa. Oke, itu buat kamu yang sudah mulai masuk ke dalam diri, memahami pengetahuan akan diri kamu sendiri, bahwa semua informasi itu bukan untuk kita telan mentah-mentah, kamu harus bijak. Readingan ini untuk sekedar kamu tahu, sisanya adalah tanggung jawab kamu, karena kamu yang paling tahu soal diri kamu. Oke. So guys, pilihannya ada 3. 1, 2, 3. Kalau kamu mau personal consultation with me, silakan kalian bisa email aku. Emailnya sudah ada di description box. Aku lagi ada promo reading selama 10 menit, bentuknya audio. Nanti kamu dapat filenya itu MP3 or M4A. Jadi kalau kamu tertarik untuk reading sama aku mumpung promo sebelum harganya naik, silakan kalian email aku. Harganya cuman 95.000. Oke. So guys, kita langsung mulai ke readingan kita dari pile nomor 1. Halo guys, buat kalian yang pilih pile nomor 1, kita lihat obstacles are detours in the right direction. Oke. So ada tantangan ya. Jadi ada tantangan di pekerjaannya kamu, atau ada tantangan kamu berinteraksi dengan coworker kamu. Oke, jadi tantangan ini untuk membuat kamu growing, untuk membuat kamu lebih memahami diri kamu atau bagaimana sikapmu untuk beradaptasi. Oke, kita lihat dari oracle-nya dulu. Ini soal peranan jiwa kamu di tengah-tengah teman kerja kamu atau di perusahaan kamu. Kita lihat ya. Terlepas kamu sudah melakukan peranan jiwa kamu atau belum, nanti kita lihat. Sacred sexuality. This is about your soul mission. Kita lihat dulu sebelum kita masuk ke pendapat mereka soal kinerja kamu. Flowers. Working with flowers opens your heart and bring blessings to others through your life purpose. Lalu kita lihat Lenormand-nya. Sun. Wow. Oke, ini terlepas kamu perempuan atau laki sih ya. Obstacles are detours in the right direction.
And then ada sacred sexuality, flowers and sun. Sun ini masculine, flowers ini lebih ke feminine aku rasanya, dan sacred sexuality, this is about attraction. Beberapa teman kalian memang melihat kalian itu terlepas dari fisik atau cara kerja kamu, pikiran kamu. Tapi kebanyakan di sini kalian memang atraktif secara fisikal. Oke, itu yang pertama-tama mereka lihat dari kamu. Jadi mungkin kalian di hire itu memang melihat dari fisiknya kamu, ya. Kayak fisik adalah poin plusnya untuk kamu diterima di job tersebut. Nah, ternyata apa yang kamu tawarkan itu melebihi dari physical. Atau mungkin ini belum kamu sadari, ya. Jadi readingan ini ya sekedar mengkonfirmasi kamu bahwa tanpa kamu sadar kamu ini sebenarnya atraktif. Terlepas fisik kamu seperti apa, tapi orang itu melihat potensi yang bukan hanya di fisik, tapi ternyata kamu punya lebih, punya kecerdasan, punya cara, logika yang mereka jauh lebih tertarik sama personality-nya kamu secara keseluruhan. Nah, obstacle di sini tantangan bagi sesama gender, ya. Misalnya kamu perempuan. Oke, obstacle-nya itu adalah kamu disukai sama lawan jenis, dan teman kamu yang perempuan juga itu kadang iri sama kamu, tapi kamu gak nyadar. Atau ini bisa jadi kebalikannya, kamu yang laki terus ada beberapa lawan jenis yang memang suka sama kamu, tapi kamu gak nyadar. Kita lihat dulu dari bukunya supaya lebih detail, ya. Keywords atau insight mungkin bisa kamu gunakan about sacred sexuality. Our sexual self and sexual energy is such a layered and potent part of who we are. Nah, ini yang kamu tidak sadar, ya. Padahal kamu dandan itu biasa aja gitu loh. Tapi memang ada kayak faktor X yang membuat terutama lawan jenis itu tertarik sama kamu. It can show us our wounds. It can provide healing. It can help us manifest. It can teach us boundaries and can fuel and empower us. Sacred sexuality does not mean that your sexual presence or expression needs to look a certain way. Nah, ini yang tadi barusan aku bilang, ya. Jadi kamu dandannya biasa aja gitu loh, tapi memang energi seksualnya itu poten, kayak terpancar dari dalam. This card asks you to examine your relationship to your sexual self. Is there anything that needs tending to? Is there anything that needs healing or releasing? Okay. Terus gini, jadi misalnya kalau kamu yang cewek, ya, terus ada seseorang yang memang dia deketin kamu, laki. Nah, teman kamu yang cewek ini, dia menganggap bahwa kamu adalah obstacle atau dia selalu membuat masalah. Padahal secara profesional gak ada yang harus dipermasalahkan. Nah, tapi dia tuh selalu detail atau micromanaging kamu yang sebenarnya itu di luar dari logika. Nah, biasanya orang itu yang iri sama kamu. Kalau buat kamu yang cowok, ya tinggal dibalik aja, ya, skenarionya. Sekarang kita lihat dari tarot pendapat teman kerja soal kinerja kamu. Kita lihat about sacred sexuality. Six of Swords.
Aku rasa di sini kamu cenderung detach ya, kayak nggak merecognize your sexual power atau atraktifnya kamu. Kamu cenderung ya, detach itu kan sama aja bisa kita istilahkan dengan menjauh. Jadi mungkin kamu ada isu ya soal relationship di masa lalu yang sometimes membuat kamu ragu untuk menerima cinta yang baru. Ini isu personal kamu ya. Beda-beda dari kalian, silahkan ambil yang resonate. Cuma di sini kamu nggak mudah percaya sama beberapa orang yang deketi kamu. Kayak kamu melihat dari kejauhan gitu loh, aku lihatnya ya. Atau beberapa dari kalian ada yang memang belum move on dari mantannya kalian. Jadi kayak mereka deketin kamu itu kayak nggak ngefek. Kayak kamu bangun boundaries yang terlalu tebal dengan lawan jenis, kalau aku lihat gitu ya. Wait guys, ini kan readingan soal kinerja ya, tapi orang itu di kantor itu melihat personality-nya kamu, bukan sekedar kinerjanya kamu. Kita lihat flowers ini soal apa? Bagaimana teman kerja menilai kinerjamu? Seven of Cups. Iya, banyak orang yang deketin kamu, tapi kamu nggak ada yang kamu pilih dari mereka yang deketin kamu. Atau ini bisa jadi soal memang karena kerjaan kamu yang banyak yang menumpuk, jadi kamu itu kayak urusan cinta itu bukan suatu prioritas. Aku rasa di sini kamu ya masih belum percaya atau belum mau terbuka dengan cinta yang baru. Kamu kayak pengen fokus ke kerjaan, terlalu fokus bahkan aku lihatnya. Dan sometimes kamu mempersusah diri kamu sendiri, dimana kamu pengen bahagia, tapi sometimes kamu over ya untuk bekerja. Bahagia tuh ya memang bahagia tidak membutuhkan alasan apapun sih sebenarnya ya, tapi di sini kurang adanya balance sehingga kamu tuh kayak timpang ke satu bidang, tapi dari segi relationship atau caring kamu ke orang lain itu kurang. Empatinya kurang. Oke. Kita lihat Sun. Nine of Pentacles. Iya, kamu lebih fokus ke kerjaan dan pengennya single dulu gitu loh. Gak masalah, itu kan memang pilihan hidup kamu ya kan. Tapi bukan berarti kamu bangun tembok yang terlalu tebal ya, dimana itu adalah ego kamu sendiri. Dan Sun ini adalah soal ego kamu. Sun bukan berarti soal yang pengen dilihat. Kamu tuh sudah naturally dilihat oleh teman-teman kerja kamu. Kayak karir kamu naik, kayak banyak promosi mungkin di dalam kerjaan kamu, tapi dari segi relationship atau dari segi hati atau mungkin dari segi kamu ramah, lebih lebih terbuka, lebih ngalir, flowing gitu kan ya conversationnya, nah itu kamu kurang. Nah ini ada teman kamu yang menganggap kamu seperti ini di 3 tarot ini, oke? Entah kamu sadar atau tidak. Sekarang kita lihat bagaimana kamu memandang diri kamu sendiri. Sesuai nggak sama apa yang teman kamu lihat dari kamu atau dari 6 kartu ini? Breakthrough,
sukses ordinary. Nah, apa yang kamu pikirkan soal diri kamu jatuhnya terlalu maskulin. Makanya kamu gak sadar kenapa banyak orang yang deketin kamu. Itu yang membuat kamu gak percaya dengan cinta. Apakah mereka memang deketin kamu dari fisik atau memang ada maunya di karir. Mungkin kamu bosnya mereka. Kayak kamu trauma trauma di masa lalu tuh yang masih kamu bawa-bawa sebenarnya. Yang sebenarnya intensi mereka tidak semuanya seperti itu, atau memang gak ada yang kayak gitu. Nah, kamu di sini terlalu fokus ke dunianya kamu dan target hidup kamu, target karir atau jenjang karir kamu. Kamu selalu ingin melakukan perubahan, kamu selalu ingin mendobrak, selalu ingin mencapai target, yaitu good. Memang dalam perusahaan ya memang itu kan kewajibannya sebagai karyawan, memang itu tugasnya. Cuma di sini dari segi aspek love life atau kehidupan kamu deh, secara personal atau teman-teman dekat kamu di kantor, kamu merasa semua disamakan gitu loh. Kamu selalu ingin menjadi yang utama, menjadi yang profesional gitu loh. Meskipun ada timingnya, bukan urusan kantor lagi. Misalnya kamu lagi istirahat ya kan, itu waktunya kita untuk senang-senang atau waktunya kita untuk refreshing sejenak sebelum kita urusan kantor lagi. Nah, kamu itu kayak datar aja, kayak rata gitu loh semuanya. Jadi orang mau melihat kamu secara personal itu susah, karena kamu selalu profesional, selalu tampaknya tuh selalu ingin dipandang baik. Ya nggak salah, cuman butuh balance, butuh rasa, butuh sentuhan ya dari jiwa kamu gitu loh. Nggak selamanya harus yang jadi pemenang. Nah, hati-hati, karena itu bakalan terjebak di dalam fixed mindset. Sekarang kita lihat dari stikernya. Stiker pertama ada this is tape ya, solatip gitulah, yang gulungannya ini soal memori. Sorry ya kalau misalnya nggak kelihatan, cuman ya intinya sometimes kamu melewatkan masa-masa having fun atau memories bersama teman-temannya kalian. Mungkin karena statusnya kalian, tapi kalian kayak kurang cair gitu loh. Aku rasa di sini kamu kayak kaku. Terutama kamu yang perempuan ya. Perempuan tapi kaku. Well, kamu mesti belajar sih lebih flowing lagi. Tahu tempat dan tahu waktu lah ya. Fancy. Iya, kamu selalu ingin dipandang pemenang, dipandang yang paling utama, yang paling sukses. Kayak kamu berada di dalam dunia kamu. Kayak aku ngelihatnya tuh kamu kayak punya tempurung ya, punya dunia sendiri, tapi kamu juga kurang mau untuk melihat perspektif lain. So ini guys, readingan kalian file nomor 1 buat kalian yang personal consultation with me. Terutama kalau kalian pengen paket yang 95.000, kalian bisa email aku. Emailnya sudah ada di description box. Thank you guys, see you on the next video. Bye bye. Halo guys, buat kalian yang pilih file nomor 2, my fearless freedom lights up the world. Wow, ini keren banget. Kayak kamu gak takut untuk orang lain nganggep kamu apa,
So good job guys, kalian termasuk orang yang dewasa yang tadi aku sebutkan di intro. So my fearless freedom lights up the world. Kamu gak takut untuk menjadi diri kamu sendiri. Kamu sudah paham misinya kamu apa. This is about seed, ya kan? Benih. Kamu sadar bahwa setiap orang yang lahir di bumi, mereka bukannya tidak membawa apa-apa. Manusia yang lahir di bumi sudah dibawakan bekal untuk benih itu dikembangkan. Kamu udah mulai memahami, menyelami, kalau aku lihat ini soal tanah ya, atau ocean yang berlapis-lapis, dan ini adalah intinya, inti bumi atau inti di diri kamu. Kamu sudah mulai memahami misi jiwa kamu. Kita lihat dari Oracle. Dan misi jiwa ini yang berkaitan dengan kerjaan kamu sekarang ya, di kantor atau bersama coworker kamu. Kamu sadar gak sih peranan kamu di antara mereka? Withdraw. Time to decide. Make a decision based on your heart's true desire. Nah, ini match ya dengan oracle yang ini. My fearless freedom lights up the world. Kita lihat dari Lenormand. Cross. Aku mau lihat dari bukunya dulu, siapa tahu kamu dapat keywordsnya. Oke, withdraw. This card is reflective of the winter season, the time of stillness, death, and collecting our resources. It calls for a retreat of sorts. While our culture values productivity, doing, acting, and pushing forward. Nah, kalian di sini belajar untuk relax. Ini terlepas kalian yang memang bekerja di kantor atau kalian yang memang usaha sendiri. Jadi pendapat coworker soal kamu, coworker di sini adalah mungkin customer kamu atau orang-orang terdekat kamu yang menilai kinerja kamu di bisnisnya kamu. So, orang itu melihat bahwa kamu di sini lebih relax, lebih in tune dengan diri dan juga dengan intuisinya kamu. Beberapa ada yang menilai kamu itu males, tapi sebenarnya enggak. Kamu lebih tergerak ya kalau hati kamu nuntun kamu kemana. Rasanya jiwa kamu tuh lebih fulfillment kalau hati kamu yang gerakin. Makanya di sini ada time to decide. Kamu yang menentukan jalan hidup kamu sendiri based on your heart's true desires. Dari hati kamu, bukan dari penilaian mereka ke kamu, bukan dari apa yang seharusnya di masyarakat. Nah, kalau ada orang yang menghalangi kamu atau menjudge kamu, atau ada yang menuntut, misalnya keluarga kamu, kayak mungkin kamu punya bisnis unconventional, atau memang beberapa dari kalian ada yang YouTuber, atau mungkin ada juga yang memang cara kalian mendapatkan duit itu unconventional, dan kebanyakan dari kalian yang pilih pal nomor 2, aku rasa milenial. Banyak dari kalian yang milenial di sini atau enggak Gen Z, di mana Uranusnya itu adalah di Capricorn. Kalian selalu ingin
bekerja di bidang yang unik, beda, dan memiliki freedom, oke. Nah, karena orang itu tidak memahami jalan pikiran kamu, sometimes kamu memang dikatain aneh gitu loh. Ya biarin aja gitu. This is time to decide. Waktunya kamu untuk menentukan jalan hidup kamu sendiri setelah kamu mempertimbangkan semua resikonya. Karena kamu bisa dan karena memang calling kamu ke sana. Spirit is asking you to take a break. Nah, ini juga take a break kan? And relax. Tadi aku juga sudah ngomong soal santuy, soal relax. Go within yourself, find stillness. Gather your strength for what is to come. We often find the solution we need when we step away from all that we are doing and allow ourselves to unfold naturally. So guys, ini gak ada yang salah dengan diri kamu, meskipun banyak dari kalian yang memang disalahpahami. Aku paham rasanya, karena aku pernah melewati ini juga. Yang tadi aku bilang ini soal benih, soal soul mission. Jiwa kamu sadar bahwa di dunia ini pengen belajar apa, jiwa kamu tuh udah tahu. Nah, yang membuat cloudy itu adalah pikiran kamu, atau kamu terlalu banyak mendengarkan mereka. Kamu kayak tidak memiliki boundaries. Ini buat kalian yang belum mampu ya, belum mampu untuk bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Ya, jadi orang-orang itu hanya drama gitu loh. Mereka selalu datang ke kamu, selalu ingin kamu meragukan diri kamu sendiri. Di sini sarannya memang kamu harus step away. Kamu jauhin orang-orang yang hanya memberikan kamu suatu confusion, tapi juga muter-muter doang, kamu tidak menemukan solusinya, kamu tidak menemukan intinya. Dan inti itu hanya bisa kamu dengarkan saat kamu beneran menyelami diri kamu. Kamu lebih percaya lagi sama diri kamu. Saat bersama dengan orang-orang tersebut, kamu damai apa enggak? Atau malah justru kamu terjerumus untuk membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Yang pada akhirnya bekal dari Tuhan, bekal untuk jiwa kamu belajar di dunia ini itu tidak kamu siram, tidak kamu rawat. Kamu malah lebih mementingkan pendapat society. Oke, kita lihat ya dari tarot. Bagaimana atau pendapat teman kerja, coworker, atau orang-orang di sekitar kamu soal kinerjamu? About withdrawal. Three of Cups. Mungkin beberapa dari kalian ada yang dijauhi sama teman-teman kalian, atau nggak resonate sama teman-teman deket kalian. Ya, ini konfirmasi aja sih bahwa universe mau ngasih tahu kamu bahwa kamu sudah bertumbuh. Kalau kamu lebih memilih diri kamu dibandingkan pendapat society. So congratulations. Saat kalian sudah memahami value diri kalian, kalian nggak takut mau orang ngomong apa, bodo amat gitu loh. Karena kamu udah tahu soul calling kamu. Dan bodo amat di sini bukan karena kamu keras kepala ya. Karena memang hati kamu, intuisi kamu bilang, okay, I want to do this and that,
Gak ada orang yang bisa membuat aku goyah lagi. Kita lihat time to decide. Nah, Ace of Cups di bawahnya, make a decision based on your heart's true desire. Nah ini, ikutin kata hati kamu. Ini tuh kayak blessing yang overflowing gitu loh. Secara material oke, secara spiritual atau rasa kedamaian batin itu melimpah. Kayak kamu menemukan keberlimpahan itu di dalam diri kamu sendiri. Nah, biarkan semesta yang menambahkan kalau kamu sudah terjun di soul calling kamu itu. Kita lihat cross ini soal apa. Death. Ya emang bener sih, cross itu artinya memang death and transformation, dan ini memang soal death and transformation. Keluar kartu death. Dan death itu bukan ending dari segalanya. Semuanya berproses. Kehidupan, kematian, that's only cycle. Bukan titik ke titik. Selalu ada pembaharuan. Kita lihat lagi death ini soal apa. Six of Pentacles. Oke. Wow. Aku ngerasa di sini kamu memilih jalan hidup atau karir yang memang tidak mementingkan diri kalian sendiri. Kalian ingin berbagi knowledge atau berbagi apa yang kalian punya ke society. Dan cross ini kan juga soal diri kamu ke Tuhan dan diri kamu ke sama manusia, ya kan? Nah, dikonfirmasi dengan Six of Pentacles, dimana kamu lebih punya nilai. Kamu bisa berguna bagi banyak orang. Tapi hati-hati ya, intensi kamu bukan untuk bisa berguna di tengah-tengah orang. Nah, kalau misalnya intensi kamu seperti itu, ya kamu akan digunain sama orang gitu, akan dimanfaatin. Oke. Nah, tapi kalau intensi kamu clear, intensi kamu adalah untuk ya sekedar bagi aja, sekedar kamu pengen ngasih gitu loh. Nah, biarkan semuanya ditambahkan. Kalau nggak ditambahkan juga nggak masalah, jadi nggak ada ekspektasi. Oke. Dan satu hal yang kamu tahu, kamu sudah melaksanakan your soul mission. Jiwa kamu sudah growing. Congratulations. Kita lihat sekarang bagaimana kamu memandang diri kamu sendiri. Isolation. Mungkin kamu, beberapa dari kalian ada yang takut rejection. Atau kalian mengurung diri kalian sendiri. Cuma di gambar tarot sen ini, isolation ini, ice-nya sudah mulai mencair. Nah, ikutin apa kata hati kamu supaya hati kamu tuh hangat lagi, warm. Dan aku lihat di sini, kalau kamu ngikuti kemauannya society, diri kamu tuh malah nge-freeze gitu loh, malah kayak kurang adanya energi. Ini juga withdraw kan, withdraw ini soal winter tadi kan. Nah, ini juga winter nih, dikonfirmasi nih sama isolation. Dan bener juga kan, di atasnya adalah Three of Cups, dimana tadi aku bilang soal kamu yang dijauhi oleh teman-teman kamu. Kayak dianggap aneh lah, atau dianggap nggak waras.
Oke, sorry guys, kita lanjut lagi. Bagaimana kamu memandang diri kamu sendiri? Compromise. Masih ada kegoyahan. Gak percaya sama kemampuan diri atau terbawa oleh gosipnya orang. No, this is time to decide. Ini udah gak boleh ada lagi ya. Kita lihat projection and rebel. Oke. Rebel di sini about transformation, yang memang kamu sudah tahu value diri kamu. Kamu udah tahu kamu mau ngelakuin apa, calling kamu apa. Nah, projection di sini adalah saat kamunya udah berani, sudah paham, so projection ini akan datang ke kamu. Contohnya apa sih? Opportunities baru, lingkungan pertemanan yang lebih sehat, yang menerima kamu apa adanya, dan orang akan merekomendasikan kamu. Kita lihat dari stiker. Nah, kamu kelihatan gak? Ini ada stiker tulisannya, hahaha you are an idiot. Nah, ini teman-teman kamu menilai kamu aneh. Tapi aku gak melihat keanehan sama sekali di kamu gitu loh. Ini kan kendalinya couple ya. Nah, kamu yang bisa mengendalikan arah hidup kamu atau pikiran kamu. Kamu bisa apa enggak? Oke. Jadi saat ketakutan itu atau suara-suara itu muncul, kamu harus kasih awareness di situ. No. Itu udah di masa laluku. Itu udah kelar. Karena sekarang aku sudah decide, aku sudah komit dengan diri aku sendiri. Diri aku sekarang sudah berbeda, sudah bertransformasi. Yang dulu udah mati, diri aku versi lama tuh udah mati, udah gak ada. Sekarang aku lahir kembali, aku berada di versi yang baru, yang lebih sehat lagi, spiritual, mentally, and physically. Lalu ada tulisan to the moon and back. Remember, ini janjinya semesta ke kamu. So, aku paham guys bahwa jalannya kamu memang tidak mulus ke depan, but semesta selalu ada ya. Tuhan ada di dalamnya kamu. So, jangan khawatirkan atau jangan underestimate the true power, strength from universe. Okay. Thank you guys, this is so deep. Buat kalian yang mau personal consultation with me, kalian bisa email aku, emailnya sudah ada di description box. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and share video ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang mau ambil promo 95.000, silakan let me know by email. Okay, thank you guys, see you on the next video. Bye-bye. Halo guys, buat kalian yang pilih PAL nomor 3, the universe works fast when I am having fun. Nah, aku ngerasa lebih chill sih di PAL nomor 3. PAL nomor 2 itu deep banget. Kalau kamu penasaran melihat PAL nomor 2, silakan. Kita masuk ke bagaimana pendapat teman kerja, coworker soal kinerja kamu. Kita kulik dulu dari soul mission-nya kamu. Jadi peranan kamu di tengah coworker atau kantor kamu tuh apa sih? Kamu sudah sadar apa belum? Tapi secara jiwa ya, bukan secara job atau division. The Magi. Kita lihat life purpose-nya kamu.
Study, reading, research, and education help you gain confidence and clarity about your career. Kita lihat dari Lenormand-nya dulu. Too fast. This is mountain. Soal tantangan. Ini sebenarnya lebih ke pertanyaan sih. Kamu harus tanya ke diri kamu sendiri. Apakah kamu having fun dengan kerjaan kamu yang sekarang? Atau sebenarnya kamu yang memperumit sehingga kamu tidak bisa having fun di kerjaannya kamu yang sekarang. The universe works fast when I'm having fun. Kamu sudah menikmati apa belum? Kalau aku lihat di sini, kamu harus mencari di mana jiwa kamu penasaran. Oke, kamu punya interest apa atau kamu penasarannya di mana? The Magi di sini about clarity. Kamu tuh longing for clarity. Tapi saat kamu interest di bidang itu. Nah, biasanya kalau kamu sudah interest, ya sudah penasarannya tuh tinggi banget, kamu tuh terus-menerus untuk mengupas, terus-menerus untuk belajar, research. Mungkin sampai kamu juga lupa waktu. Mountain di sini adalah tantangannya soal waktu. Apakah kamu banyak informasi yang kamu serap, tapi ternyata waktu kamu terbuang sia-sia karena kamu masih belum bisa mencernanya. So, you need guidance, you need teacher, or you need mentor untuk guide kamu supaya pelajaran jiwa kamu itu masuk, supaya kamu bisa mencerna lebih mudah, disesuaikan dengan kemampuannya kamu. Karena kamu juga harus mempertimbangkan juga kan ya dari kesehatannya kamu gitu loh. Jangan sampai kamu banyak sih informasi yang kamu dapatkan tuh sangat banyak, cuman masalahnya berguna apa enggak fase kehidupan kamu yang sekarang. Nah, ini kan hanya bisa dilihat dari personal consultation ya, kamu lagi ngalamin apa. Nah, kalau misalnya di public seperti ini general reading, aku nggak tahu kamu lagi ngalamin apa. Sebenarnya udah bener, kamu having fun, kamu itu menikmati kalau memang ada bidang yang kamu interest. Cuma tantangannya, tidak semua informasi itu berguna untuk titik di mana kamu sekarang berada. Oke, sekarang kita lihat ya dari tarotnya. Bagaimana pendapat coworker soal kinerja kamu? The Magi di sini bawahnya ada 3 of Wands. About traveling, kamu selalu explore. Ya, ini soal kamu pengen clarity, kamu tuh explore sampai kamu jabanin lah. Kalau ke ujung dunia pun kamu datengin gitu loh, sampai kamu tahu jawabannya. Nah, apakah jawaban itu penting atau tidak? Atau efektif atau enggak sih? Kamu harus mencari itu semua sampai ke ujung bumi? Atau kamu tanya ke dalam hati kamu, di mana sumber segala jawaban ada di dalam diri kamu. Kalau kamu terlalu cloudy, terlalu
bising, it's okay untuk mencari bantuan, mencari guide. Kita lihat lagi ya, bagaimana teman kerja atau coworker memandangmu. Empress. Teman kerja memandang kinerja kamu itu produktif, kamu tuh selalu ingin progression. Kamu selalu ingin action, selalu ingin gerak. Tapi kalau kebanyakan gerak, kebanyakan action, tidak kamu kasih saluran, selang seperti itu, ya akan kemana-mana gitu loh. Intinya nggak akan kamu dapat. Queen of Cups. This is about heart. Bukan pergerakan fisik saja. Atau bukan mental ya. Aku nggak lihat di sini mental sama sekali. Yang mental tuh cuma di sini. Mungkin kamu terlalu banyak mencoba melogikakan segala sesuatu, tapi kan ada suatu hal yang nggak bisa kamu logikakan gitu. Itu bisanya kamu rasakan. Nah, kamu tuh sudah mampu atau belum menempatkan? Kamu sudah proper atau belum? Atau jangan-jangan selama ini kayak kebalik-balik. Ada hal yang tidak harus kamu logikakan, tapi malah kamu terlalu logika di situ. Mungkin beberapa dari kalian ada juga yang sedang mempertanyakan Tuhan. Ya ini sebagian kecil dari kalian sih, nggak semua. Ya, Tuhan itu bisa kita alami, rasakan. Di logika juga bisa. Tapi nggak semuanya kamu logika. Ini aku lihatnya kamu suka banget sama filosofi. Ini juga soal layer kan? Atau mungkin terlalu obses dengan filosofi. Aku juga suka filosofi. Aku suka mengupas suatu hal. Kenapa ya kok hal ini seperti ini? Kenapa ya kok itu bisa terjadi di dia? Tapi harus terukur gitu loh. Karena kalau misalnya kamu nggak tahu batasannya, kamu akan memunculkan monster itu di dalam diri kamu sendiri. Kamu narik devil, kamu takut sendiri. Ya kamu lihat sendiri kan ya, tokoh filsuf mungkin Nietzsche atau scientist kayak Einstein. Wow, mereka jeniusnya luar biasa. But when it comes to their hearts matter. Kamu lihat sendiri isu relationship-nya mereka seperti apa. Queen of Cups di sini soal love life juga bisa sih. Di sini ada Empress ya kan. Entah kamu terlalu skeptis atau terlalu bangun batasan yang terlalu tebal sehingga love life-nya kamu juga tidak kamu perhatikan. Kita lihat bagaimana kamu memandang diri kamu sendiri. Completion. Kamu merasa bahwa ada sesuatu yang gak kunjung komplit. Kayak kamu kehilangan satu puzzle gitu loh. Semakin kamu logikakan, semakin gak bisa. Dan di sini gambar completion di sini adalah bayangannya Buddha ya kan. Kamu nggak bakalan komplit kalau kamu nggak menyelami kedalaman diri kamu. Atau mungkin kamu menyelami kedalaman diri kamu, hanya kamu nggak tahu caranya. Kamu mungkin hanya research ke banyak buku tapi kurang adanya bimbingan.
Nah, jadi bagaimana kamu memandang diri kamu sendiri? Kayak saat kamu research itu selalu ada hal yang nggak komplit. Selalu ada hal yang kosong. Semakin kamu pikirkan malah kosongnya banyak. Nah, ini kartu keren banget. Courage and the Sword. Tadi aku bilang apa? Kamu mungkin sedang mempertanyakan soal ketuhanan, dan the Sword ini kan juga bicara soal inti, soal Tuhan, sumber. Dari kartu ini sebenarnya kamu kayak disarankan untuk just be gitu loh. Mungkin kamu selama ini kurang having fun. Ya kamu sih jatuh cinta dengan belajar, research, baca buku. Kamu jatuh cinta. Mungkin buku adalah cinta pertamanya kamu. But nonsense kalau kamu gak belajar untuk letting go, mengalami, daripada sekedar teori. Oke, jadi challenge mountain di sini adalah tembok kamu sendiri, diri kamu sendiri. Dan courage di sini, ini kan tembok ya. Sama dong, kita bisa istilahkan bahwa ini tembok ya. Dan dia tumbuh, ada tanaman yang tumbuh di antara batu-batu. This is about melampaui kebiasaan lama kamu. Membiarkan diri kamu bertumbuh secara natural, bukan dipaksakan. Bukan atas menghafal teori tertentu. Lebih real ya. Lebih berani untuk mengalami, terutama orang-orang yang di luar dari jangkauannya kamu. Jadi lebih banyak berbaur supaya hidupnya berwarna. Ini juga pelangi kan, berwarna. Mau kamu baca ratusan buku, tapi kalau kamu tidak mau mengalami atau conversation with people, atau mungkin guide yang bisa bantu kamu, ya kamu selamanya akan berasa ada yang kosong dalam diri kamu. Gak komplit karena tidak membiarkan orang luar itu hadir di hidup kamu. Oke, kita masuk ke stiker. So guys, tadi aku channeling sebenarnya. Kalian bisa ambil yang resonate, kalau enggak ya udah tinggalin aja. Kita lihat stikernya. Oke, ini ada Evil Tower. Kalau ditarot kan soal the tower ya, soal meruntuhkan ego kamu atau boundaries kamu yang terlalu tebal tadi. Atau ini bisa jadi soal traveling ke luar kota atau luar jangkauan atau luar zona nyamannya kamu. This is about courage tadi yang aku bilang ya. Lalu ini soal kamu yang skeptis sama orang lain, tanpa sadar kamu juga menarik orang-orang yang skeptis ke kamu. Jadi ya pantas aja kamu merasa kosong gitu loh. Oke, thank you guys buat kalian yang sudah join di videoku. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and share video ke teman-teman kalian. Buat kalian yang mau personal consultation with me, kalian bisa email aku. Emailnya sudah ada di description box. Silakan kalau kalian mau ambil paket promo yang 95.000 sebelum harganya naik. So, kalian bisa langsung email aku ya. Let me know by email. Thank you guys. See you on the next video. Bye-bye.